Kalau besok kita undangannya sebentar, jadi jam 6 semua. Gitu. Nanti untuk pelaksanaannya ada di aula atas di Ibu. Jadi nanti masuknya dari samping, dari ke benci tapi yang sebelah kanan. Nanti pelaksanaannya yang bawah di benci di atas. Yes, nanti di aula. Soalnya kalau di belakang kan panas, soalnya kalau kita kan sampai siang nih, nanti tidak kepanasan. Jadi sama kita ditaruh di aula. Terus sebenarnya nanti kita ada presentasi untuk biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, kita kan sudah senang nih, sudah senang, sudah ada yang tensi. Sekarang jadinya kita penyuluhan dulu. Sebenarnya penyuluhan itu juga pernah disampaikan ya. Hari ini sebenarnya klub apa? Klub apa? Semua klub ya. Iya, berhubung semua klub kan kemarin sama dokter Ita sudah di penyuluhannya tentang terkait gula. Sekarang pagi ini kita penyuluhannya terkait hipertensi atau hipertensi heart disease. Bahasa Inggrisnya gitu, bahasa medisnya gitu. Tapi bahasa alamnya hipertensi darah tinggi. Atau nih, lanjut nggak ya? Nah ini kebanyakan dari bapak ibu ini usianya berapa? 60, berarti 50 tahun ke atas ya. Ya, saya ada dulu, tapi mayoritas gitu ya. Mayoritas itu di angka 50 tahun ke atas. Ini berdasarkan penelitian ya bapak ibu, 90% itu orang dengan usia di atas 55 tahun itu berisiko adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tapi tidak pengecualian itu ada kok yang anak-anak atau masih muda usia 20 tahun itu sudah ada yang tekanan darah tinggi karena ada beberapa faktor yang bisa mencetuskan yaitu bisa hipertensi. Oke. Nah, lebih dari 2/3 penderita hipertensi itu tidak sadar kalau mereka itu ternyata punya tekanan darah tinggi atau hipertensi karena bisa aja hipertensi itu tanpa tanda gejala. Nah kita tanya seseorang itu bisa dikatakan hipertensi itu dari mana? Kan kita ngecek tensi gitu. Jadi biasanya badannya nggak ada keluhan apa-apa gitu, nggak ada pusing, nggak ada kenyang, yang penting nggak ada bengkak di kaki, cuma pas harisan ya, kok ya tensinya tinggi. Nah itu banyak kalau dia ketika dari penderita hipertensi itu pastinya. Jadi mereka nggak sadar kalau ternyata itu dia punya hipertensi, dia tekanan darahnya tinggi gitu. Terus, nah karena hipertensi yang tanpa gejala ini, tanpa ada tanda gejala ini, maka perlu sekali dilakukan pengecekan tensi secara rutin. Seperti ini contohnya Bapak Ibu kan sudah kontrol tensi rutin ya setiap ya kalau bisa yang ikut setiap minggu, berarti setiap seminggu sekali sudah intervensi atau sebulan sekali sudah intervensi. Nantinya masih berdiri sudah bikin atau mereka ya, tapi ketinggalan deh ya. Yang hipertensi sendiri itu apa tuh Bapak Ibu? Jadi hipertensi itu tekanan darah tinggi. Ketika jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung itu ada gangguan, maka tekanannya untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu yang menjadi tinggi. Nah ada beberapa faktor atau prinsip terkait dengan hipertensi. Nah ini untuk kategori hipertensi. Kalau Bapak Ibu tahunya tensi normal itu berapa? 120/80 ya Bapak Ibu yang normal ya. Tapi sekarang untuk ilmu yang terbaru, ilmu terbaru dan pedoman terbaru, tensi itu dikatakan normal jika penderita hipertensi itu dietnya itu rendah garam. Karena kan darah itu kan cair ya Bapak Ibu, sedangkan garam itu kan natrium. Natrium itu mengikat air dalam tubuh. Jadi kalau pada penderita hipertensi dia kebanyakan garam, darah itu kan cair, nah maka darah itu akan diikat di dalam natrium itu. Jadi darah yang diedarkan di seluruh tubuh itu menjadi kurang
dan beban kerja jantung menjadi meningkat, terutama pada tekanan darah atau pompa jantungnya. Nah, jadi kenapa kok Mbak itu mesti nggak capek-capek mengingatkan sama Bapak Ibu yang punya hipertensi dikurangi makan asin-asinan gitu, karena kandungan gula itu yang tidak bagus kalau dalam jumlah yang banyak. Terus yang kedua adalah stres. Bapak Ibu sering kebanyakan pikiran itu kenceng terus, kayak gitu kan kerja jantungnya kan dia kan semakin cepat. Nah, pompa jantungnya juga meningkat. Nah, kalau pompa jantungnya meningkat terus, lama-lama kan jantungnya itu bisa membengkak gitu. Jadi di jantung itu ada 4 ruangan Bapak Ibu. Nah, yang berfungsi untuk memotong jantung itu di semua ruangan itu. Kalau pompa jantungnya itu kenceng terus gitu, lama-lama kan ya jantungnya ibarat kayak bawar, dia bengkak. Jadi dinding jantungnya dia bisa bengkak. Terus yang ketiga adalah ras itu kenapa kok bisa menyebabkan hipertensi? Karena ada beberapa, kita kan Indonesia nih Bapak Ibu, banyak suku dan ras. Terus antara masakannya orang Jawa sama masakan orang Jawa Timur itu kan beda nih. Kalau Jawa kan lebih dominan ke manisnya, tapi kalau Jawa Timur lebih ke asin. Ya kayak lah mungkin contohnya Jawa Timur itu asin banget Timur nggak ya itu. Nah, kenapa kok ras itu bisa menjadi faktor resiko? Nah, itu dari asupan makan, dari cara pengolahannya makanan itu juga. Kalau yang suka asin kan otomatis dia lebih banyak garam. Nah, itu bisa memicu tekanan darah tinggi. Terus yang selanjutnya adalah kelebihan berat badan atau obesitas. Karena biasanya kalau orang dengan obesitas itu kebanyakan lemak. Nah, pembuluh darah itu kan ibaratnya pipa. Kalau orang banyak lemak, otomatis dia di pipanya itu bakal ada lemak yang menempel di situ. Nah, aliran darah dia nggak bisa lancar. Jadi banyak kalau selangnya segini gitu, selang normal. Tapi kalau dia punya plak atau kalau selangnya tinggi, dia kanan atau kiri, Bapak Ibu dikirim ya. Makanya kenapa kok ada kalau ada keluhan nyeri dada di bagian kiri, apalagi tembus sampai ke belakang, sampai ke punggung, terus buat tarik nafas itu sakit, monggo nanti segera diperiksakan. Takutnya kenapa? Takutnya mungkin nanti otot jantungnya itu masih spasme, terus jantungnya lagi kontraksi, atau memang ada faktor lainnya yang harus diobati atau harus dites. Nah, pemeriksaan penunjang untuk pasien dengan hipertensi yang pertama adalah ronsen dada, ronsen paru, ronsen dada itu ronsen dada yang dilihat adalah paru-paru sama jantungnya. Di sini ronsennya berapa? Adanya pembekakan jantung atau enggak gitu. Jadi bengkaknya jantung itu bisa karena tekanan darah tinggi, terus bisa adanya kerusakan ginjal, terus bisa juga karena ada kerusakan paru-parunya juga. Terus ada elektrokardiografi atau yang disebut dengan EKG. Sampun ada yang pernah di EKG, jadi dipasangi kayak kentongan banyak banget di bagian dada sama di tangan sama di kaki. Nah, itu fungsinya buat apa toh? Fungsinya untuk mendeteksi kekurangan aliran darah korona dan pembesaran ruang jantung kiri. Jadi untuk EKG itu selain untuk mendeteksi listrikan jantung, itu untuk mendeteksi kekurangan aliran darah. Kan itu kan hasilnya kan ada sanksi apa kayak anjing itu ya kayak padahal cuma garis-garis itu gitu. Nah, itu kan yang bisa membaca dokter. Jadi kalau memang ada kelainan ada beberapa kali namanya beberapa kali ada itu memang kalau ada yang harusnya nggak abnormal kan itu bisa dilihat kok ini kok gambar yang seharusnya naik turun kok ini malah naik semua, malah ada yang turun banget kayak gitu kan. Berarti ada salah satu ruang jantung itu yang kekurangan aliran darah. Kenapa kok bisa kekurangan aliran darah? Yang itu yang tadi digali, ini yang perlu diperhatikan gitu. Terus yang ketiga adalah ekokardiografi atau foto jantung. Jadi WSG jantung. WSG jantung lebih detail daripada dengan jantung,
karena kalau foto janin kita bisa melihat pergerakan janin detak jantungnya itu secara jelas. Lanjut lagi. Nah ini untuk penanganannya, yang pertama adalah obat-obatan. Kalau dengan memang sudah didiagnosa penderita tensi, itu memang wajib banget untuk konsumsi obat seumur hidup, karena fungsinya obat itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengontrol gitu. Jadi pada pasien hipertensi atau dengan gula darah tinggi itu nggak bisa disembuhkan, karena kita bisanya mengontrol. Nah, mengontrolnya itu dengan apa? Dengan minum obat-obatan dan menjaga pola hidup sehat. Ketika jenengan itu tidak minum obat tensi, pasti tensinya langsung naik lagi. Ya gitu. Terus yang ketiga adalah pembatasan aktivitas. Boleh beraktivitas, boleh berolahraga, tapi tidak boleh berlebihan. Karena kalau berlebihan nanti kerja jantungnya semakin cepat, pompa jantung cepat, tekanan darahnya bisa tinggi. Terus yang ketiga adalah mengurangi asupan garam tadi, karena tidak merah, jahe, kunyit, sama lemon untuk menambahkan rasa. Kalau lemon kan cenderung ke asin ya Bapak Ibu, tapi itu bisa jadi alternatif untuk pengganti makanan yang asin-asin. Nah, dan ada dari Bapak Ibu yang ditanyakan bukan? Soalnya kalau hipertensi kan udah setiap hari, setiap bulan disampaikan ya Bapak Ibu. Cuman ya kita tetap harus mengingatkan ke Bapak Ibu semua. Menawi tidak ada yang ditanyakan, tidak ada pengumuman. Oh ya, pengumumannya cuma itu besok itu ya, tanggal 3 cek tahunan. Maka Bapak Ibu yang biasanya tidak aktif ikut Prolanis, tetangganya, temennya, tapi dia statusnya Prolanis, itu biasa aja, karena itu haknya jenengan, haknya penderita yang ikut Prolanis ini. Gitu. Jadi kan kalau ikut Prolanis itu kan ada hak dan kewajiban. Nah ini haknya jenengan, ini kewajibannya, hak dan kewajibannya jenengan. Itu cek tahunan gitu. Soalnya kalau bayar sendiri itu ya lumayan. Kalau ini kan cuma datang nunggu antri aja, bisa, tapi kan free. Tapi nanti kiranya ada hasilnya. Nanti kalau hasilnya masih bingung, bisa konsultasi ke Mbak E atau ke dokter Pak Dokter. Nah kan ini Bapak Ibu, saya tutup ya, kurang lebih. Ibu nanti agendanya habis ini, nanti pembagian hasil cek bulan kawin, sama tanda tangan absen, sama pembagian undangan. Terus mulai sekarang dengan absennya harus tanda tangan, wajib tanda tangan. Karena sudah BPJS kemarin kan selama ini kan jelas udah kalau tidak boleh. Mungkin Mbak kita yang sejauhnya mungkin BPJS nggak bisa diklaimkan di rumah ada sinet. Nggak dapat sinet, nggak dapat penyuluhan, nggak dapat senang, karena kan nggak dapat ketahuan juga. Kalau cobeknya juga karena semua operasionalnya kan dari BPJS, termasuk dengan penyuluhan, termasuk dengan senam itu semua yang membiayai BPJS. Jadi sebisa mungkin dengan